ada satu angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. 173.706 narapidana di seluruh Indonesia menerima remisi umum HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Remisi adalah mekanisme hukum yang sah. Ada aturan, ada syarat, ada prosedur. Jadi persoalannya bukan soal remisi itu legal atau ilegal. Tetapi ketika kita berbicara tentang korupsi, pertanyaannya menjadi jauh lebih serius. Di balik angka itu, ada 330 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang mendapatkan remisi dengan besaran berbeda-beda. Lalu muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Berapa lama sebenarnya mereka dihukum? Berapa lama yang benar-benar mereka jalani? Berapa bulan hukuman yang dipangkas? Dan setelah semua potongan itu diberikan, seberapa kuat sebenarnya efek jera yang dirasakan? Jangan salah paham. Remisi bukan hadiah. Remisi adalah hak narapidana yang diberikan berdasarkan ketentuan dan persyaratan hukum. Tetapi korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi mengambil uang publik, merusak pelayanan negara, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan dampaknya bisa dirasakan jutaan orang yang bahkan tidak pernah mengenal siapa pelakunya. Sementara negara terus mengatakan perang terhadap korupsi. Bahkan Prabowo Subianto pernah mengatakan, jika koruptor melarikan diri sampai Antartika, mereka akan dikejar. Kalimat itu terdengar tegas. Tetapi sekarang publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Seberapa keras negara mengejar koruptor? Dan seberapa kuat negara membuat mereka merasakan akibat dari kejahatannya? Inilah yang akan kita bedah di Bolo Dewe Traveler. Bukan sekadar angka remisi, tetapi perjalanan hukuman, potongan masa pidana, dan pesan yang akhirnya sampai kepada rakyat. Karena kalau korupsi disebut kejahatan luar biasa, maka pertanyaannya sederhana. Apakah hukumannya juga benar-benar luar biasa dan memberikan efek jera? Inilah Bolo Dewe Traveler investigasi, menelusuri jejak peristiwa, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat Bolo Dewe Traveler dimanapun berada. Kembali bersama kami dalam Bolo Dewe Traveler Investigasi. Tempat kita tidak hanya melihat apa yang terjadi di permukaan, tetapi mencoba menelusuri apa yang ada di balik sebuah peristiwa. Kali ini, perjalanan investigasi kita membawa pada satu isu yang setiap tahun selalu hadir. Bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, remisi HUT kemerdekaan. Mari kita mulai perjalanan investigasi kita. Bab 1. Ketika korupsi berhadapan dengan remisi. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 167 narapidana korupsi dilaporkan menerima remisi dari total 289 penghuni yang memperoleh pengurangan masa pidana. Besaran remisi berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Satu narapidana bahkan memperoleh remisi 6 bulan, yang secara administrasi dapat membuat masa pidananya berakhir. Meskipun identitasnya tidak diumumkan dan masih terdapat persoalan pidana subsidiar. Tetapi ada data lain dari Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat yang menyebut bahwa dari 430 penghuni Lapas Sukamiskin, seluruhnya mendapatkan pengurangan masa hukuman. Terdiri dari sekitar 100 narapidana umum dan 330 narapidana kasus korupsi. Besaran remisi mengikuti masa pidana, mulai dari 1 bulan hingga maksimal 6 bulan, bagi mereka yang telah menjalani masa pidana 6 tahun atau lebih. Narapidana dengan pidana seumur hidup tidak mendapatkan remisi tersebut. Secara hukum, semua itu dapat dijelaskan. Tetapi, mari kita berhenti sebentar. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua remisi adalah bentuk kemurahan hati negara kepada koruptor. Remisi merupakan mekanisme hukum yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu. Persoalannya justru ada pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah desain hukuman dan remisi untuk kejahatan korupsi sudah benar-benar sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang serius dan berdampak luas? Sebab korupsi bukan sekadar mengambil uang milik seseorang. Korupsi berarti menggerogoti uang publik, merusak pelayanan negara, merusak kepercayaan masyarakat,
dan dalam banyak kasus, merampas kesempatan rakyat untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Karena itu, Bolo Dewe Traveler tidak sedang mempertanyakan apakah remisi itu legal atau ilegal. Pertanyaan kita lebih tajam. Ketika hukuman bagi pelaku korupsi dipotong, apakah negara masih cukup kuat memberikan efek jera? Karena kita harus melihat perjalanan hukum itu secara utuh. Berapa hukuman yang dijatuhkan? Berapa lama yang benar-benar dijalani? Berapa bulan remisi yang diterima? Berapa banyak lagi pengurangan yang mungkin diperoleh melalui mekanisme hukum lainnya? Dan pada akhirnya, berapa lama seorang koruptor benar-benar berada di balik jeruji? Karena masyarakat tidak melihat hukum hanya dari angka yang tertulis dalam putusan. Masyarakat melihat hasil akhirnya. Jika seseorang dihukum bertahun-tahun, kemudian mendapatkan berbagai pengurangan masa pidana, lalu dapat memperoleh pembebasan bersyarat sesuai ketentuan, maka publik tentu akan menghitung sendiri berapa sebenarnya hukuman yang benar-benar dijalani. Disinilah persoalan efek jera menjadi penting. Karena seorang calon koruptor mungkin tidak hanya bertanya, kalau saya tertangkap, berapa tahun saya dihukum? Tetapi bisa saja mereka menghitung, berapa keuntungan yang bisa saya dapat? Berapa kemungkinan saya tertangkap? Berapa lama proses hukumnya? Berapa lama hukuman efektifnya? Apakah ada remisi? Apakah ada pembebasan bersyarat? Dan pertanyaan paling berbahaya, apakah keuntungan korupsi masih jauh lebih besar daripada risiko yang harus saya tanggung? Kalau sampai ada orang yang berani menghitung seperti itu, maka persoalannya bukan lagi sekadar moral individu. Persoalannya adalah desain sistem. Sistem hukum harus membuat keuntungan korupsi menjadi tidak sebanding dengan risikonya. Karena kalau seseorang bisa mendapatkan keuntungan miliaran rupiah, sementara hukuman yang akhirnya benar-benar dijalani relatif singkat dibanding keuntungan tersebut, maka pesan yang muncul kepada masyarakat bisa menjadi sangat berbahaya. Sekali lagi, bukan berarti remisi harus dianggap ilegal, bukan berarti petugas pemasyarakatan melakukan kesalahan, dan bukan berarti setiap narapidana korupsi yang menerima remisi sedang mendapatkan perlakuan istimewa. Justru karena remisi merupakan mekanisme hukum, maka pertanyaan kita harus diarahkan kepada pembuat kebijakan. Apakah aturan yang ada sudah tepat? Apakah aturan tersebut sudah memperhitungkan karakter khusus tindak pidana korupsi? Apakah hukuman yang diberikan sudah cukup memberikan efek jera? Dan apakah keseluruhan sistem, mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, perampasan aset, remisi hingga pembebasan bersyarat, benar-benar membuat calon koruptor berpikir 1000 kali sebelum menyentuh uang rakyat? Karena kalau jawabannya belum, maka kita tidak boleh berhenti pada kalimat, itu hak narapidana. Benar, tetapi negara juga mempunyai kewajiban yang jauh lebih besar, memberikan keadilan kepada masyarakat, melindungi uang rakyat, mengembalikan kerugian negara, dan memastikan bahwa orang yang memegang kekuasaan tidak melihat korupsi sebagai kejahatan dengan risiko yang bisa dihitung dan dinegosiasikan. Karena pada akhirnya, yang sedang kita pertaruhkan bukan sekadar berapa bulan hukuman seorang narapidana dipotong, yang sedang kita pertaruhkan adalah wibawa hukum Indonesia. Kalau koruptor dihukum, tetapi hukuman efektifnya terlalu ringan, maka publik akan bertanya. Kalau hukuman sudah ringan, kemudian masih mendapatkan remisi, publik akan kembali bertanya. Dan kalau setelah itu keuntungan hasil korupsi tidak seluruhnya berhasil dirampas, pertanyaannya menjadi semakin besar. Di mana sebenarnya efek jerahnya? Itulah yang ingin kita bedah. Bukan sekadar angka remisi, bukan sekadar nama narapidana. Tetapi, apakah negara benar-benar serius membuat korupsi menjadi kejahatan yang tidak lagi menarik untuk dilakukan? Karena negara yang serius memerangi korupsi bukan hanya negara yang mampu menangkap koruptor. Negara yang serius adalah negara yang mampu membuat orang takut menjadi koruptor. Bab 2. Immanuel Ebenezer, dari kursi Wamenaker ke lapas Sukamiskin. Sekarang, kita masuk kepada nama yang paling aktual dalam pembahasan remisi tahun ini. Immanuel Ebenezer Gerungan. Publik mengenalnya sebagai Noel. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sebuah posisi di lingkaran pemerintahan pusat, tetapi perjalanan politiknya kemudian berbelok ke ruang sidang. Pada 4 Juni 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Immanuel Ebenezer. Ia juga dikenai denda 200 juta rupiah serta uang pengganti 3 miliar rupiah. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut putusan yang diberitakan, Noel dinyatakan terbukti menerima uang sekitar 3 miliar rupiah, serta 1 unit sepeda motor mewah dalam perkara tersebut. Perkara itu juga menyeret sejumlah terdakwa lain dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Sekarang, perhatikan waktunya. Juni tahun 2026, vonis 4 tahun 6 bulan. Agustus 2026. Atau hanya sekitar 2 bulan kemudian, ia sudah mendapatkan remisi 1 bulan pada momentum HUT ke-81 RI. Secara hukum, pemberian itu dijelaskan karena memenuhi syarat yang berlaku. Tetapi sebagai bahan evaluasi kebijakan, kita harus berani bertanya, apa yang dirasakan masyarakat ketika seorang mantan pejabat tinggi pemerintah yang baru dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan sudah memperoleh potongan masa pidana 1 bulan? Sekali lagi, ini bukan tuduhan bahwa remisi Noel ilegal, bukan pula berarti petugas pemasyarakatan melanggar hukum. Justru karena diberikan sesuai mekanisme hukum, pertanyaan kita diarahkan kepada pembuat kebijakan. Apakah desain hukumnya sudah tepat? Karena bagi masyarakat biasa, angka 1 bulan mungkin terlihat kecil. Tetapi bagi negara yang ingin membangun efek jera terhadap korupsi, simbolnya jauh lebih besar. Mantan pejabat pemerintah pusat, hukuman 4 tahun 6 bulan, kasus korupsi, dan gratifikasi, kemudian mendapatkan remisi 1 bulan. Itulah fakta yang sedang kita bicarakan. Dan publik tentu berhak menilai apakah mekanisme tersebut cukup kuat untuk menciptakan efek jera. Tetapi persoalannya tidak berhenti pada 1 bulan. Mari kita lihat dari sudut yang lebih luas. Seorang pejabat negara mendapatkan kewenangan bukan untuk dirinya sendiri. Ia mendapatkan akses karena negara mempercayainya. Ia mendapatkan jabatan karena ada struktur pemerintahan yang memberinya kewenangan. Dan ketika kewenangan tersebut kemudian dikaitkan dengan perkara korupsi, yang rusak bukan hanya reputasi seorang individu, yang ikut rusak adalah kepercayaan terhadap institusi. Masyarakat kemudian bertanya, kalau pejabat pemerintah saja bisa terseret perkara korupsi, bagaimana dengan sistem pengawasan di dalam kementerian? Bagaimana proses sertifikasi berjalan? Bagaimana pengawasan internal bekerja? Siapa yang seharusnya mencegah? Dan mengapa dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi sampai akhirnya masuk ke proses penegakan hukum? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar menghitung 1 bulan remisi, karena penindakan adalah ujung dari sebuah kegagalan. Sebelum seseorang ditangkap, seharusnya ada sistem pengawasan. Sebelum uang berpindah tangan, seharusnya ada kontrol. Sebelum kewenangan disalahgunakan, seharusnya ada mekanisme pencegahan. Dan ketika semua mekanisme itu gagal, barulah penegak hukum masuk. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengatakan pelakunya sudah dihukum. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai terjadi? Dan apakah setelah perkara itu terbongkar, sistemnya benar-benar diperbaiki? Inilah kritik yang harus diarahkan kepada pemerintah. Bukan kritik terhadap satu orang semata. Karena korupsi hampir tidak pernah terjadi dalam ruang yang benar-benar kosong. Seringkali ada kewenangan, ada prosedur, ada celah, ada pihak yang memberi, ada pihak yang menerima, ada pihak yang mengetahui, dan ada sistem yang gagal menghentikannya. Maka ketika seorang pejabat dijatuhi hukuman, negara tidak boleh berhenti pada vonis. Negara harus membongkar seluruh rantai. Siapa yang memberikan, siapa yang menerima, siapa yang memfasilitasi, siapa yang menikmati, dan apakah ada keuntungan lain yang belum ditemukan? Karena kalau hanya satu orang yang masuk penjara, sementara sistem yang memungkinkan korupsi tetap utuh, maka kita hanya memindahkan masalah. Hari ini satu pejabat dihukum, besok orang lain bisa melakukan hal yang sama, dan siklusnya terus berulang. Disinilah remisi kembali menjadi bagian dari perdebatan. Bukan karena remisi itu sendiri merupakan kejahatan, tetapi karena masyarakat ingin melihat hubungan yang jelas antara hukuman, pemulihan kerugian negara, dan efek jera. Kalau uang negara dirugikan, berapa yang berhasil dikembalikan? Kalau pelaku dihukum, berapa lama hukuman efektifnya? Kalau ada remisi, berapa besar pengurangannya? Kalau ada pembebasan bersyarat, apa syaratnya? Dan setelah keluar, apakah pelaku benar-benar kehilangan keuntungan dari hasil kejahatannya? Ini penting, karena jangan sampai masyarakat melihat seorang koruptor keluar dari penjara
Setelah menjalani sebagian hukuman, sementara masyarakat yang menjadi korban korupsi masih hidup dengan dampak yang ditinggalkan oleh kejahatan tersebut. Rakyat tetap membayar pajak, rakyat tetap membayar biaya pelayanan publik, rakyat tetap menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, tetapi uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mereka pernah disalahgunakan. Inilah alasan mengapa korupsi tidak boleh hanya dilihat dari jumlah uang yang diterima pelaku. Kita harus melihat dampak sosialnya. 1 miliar rupiah mungkin terlihat seperti angka bagi pejabat, tetapi bagi masyarakat miskin, 1 miliar rupiah bisa berarti pembangunan fasilitas kesehatan, bisa berarti perbaikan sekolah, bisa berarti bantuan sosial, bisa berarti infrastruktur, bisa berarti program yang seharusnya membantu ribuan orang. Karena itu, ketika seorang pejabat terbukti melakukan korupsi, negara harus memberikan pesan yang sangat jelas. Jabatan bukan tiket untuk mengambil uang rakyat, dan ketika pelaku sudah tertangkap, negara harus menunjukkan bahwa konsekuensinya benar-benar serius. Sekarang kembali kepada Immanuel Ebenezer. Hukuman 4 tahun 6 bulan, remisi 1 bulan. Secara hukum, proses itu memiliki mekanismenya. Tetapi sebagai masyarakat, kita boleh bertanya, apakah hukuman tersebut cukup untuk memberikan efek jera kepada pejabat lain? Apakah seorang pejabat yang melihat perkara ini akan berpikir, kalau saya melakukan hal yang sama, saya akan kehilangan kebebasan dan seluruh keuntungan saya? Atau justru berpikir, risikonya masih bisa dihitung dan masih ringan, bisa dinegosiasikan? Itulah inti dari persoalan. Negara harus membuat jawaban pertama menjadi kenyataan, bukan jawaban kedua. Karena korupsi akan terus muncul selama keuntungan yang ditawarkan lebih besar daripada rasa takut terhadap hukuman. Dan disinilah pemerintah harus berani melakukan evaluasi. Bukan sekadar mempertahankan bahwa seluruh proses sudah sesuai aturan, tetapi bertanya, apakah aturan tersebut sudah cukup baik? Karena aturan dibuat manusia, dan aturan dapat dievaluasi ketika realitas menunjukkan adanya kelemahan. Kalau tujuan negara adalah menciptakan efek jera, maka ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa orang mendapatkan hukuman, tetapi berapa banyak orang yang akhirnya tidak berani melakukan korupsi karena melihat konsekuensi yang benar-benar berat. Itulah ukuran yang seharusnya kita kejar. Dan kalau pemerintah benar-benar serius mengejar koruptor sampai Antartika, seperti janji politik yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, maka keberanian itu harus terlihat bukan hanya ketika mengejar lawan politik, tetapi juga ketika perkara menyentuh orang-orang yang pernah berada di dalam lingkaran kekuasaan. Karena hukum yang benar-benar kuat bukan hukum yang keras kepada mereka yang jauh. Hukum yang kuat adalah hukum yang tetap berdiri tegak ketika perkara menyentuh orang dekat, orang penting, atau orang yang pernah memiliki jabatan tinggi, dan publik akan terus mengawasi. Karena pada akhirnya, remisi 1 bulan mungkin hanya terlihat sebagai satu angka kecil, tetapi di balik angka itu terdapat pertanyaan besar. Seberapa serius negara ingin memberikan efek jera terhadap korupsi? Dan pertanyaan itu tidak akan selesai hanya dengan satu keputusan administrasi. Pertanyaan itu akan terus hidup sampai masyarakat benar-benar melihat bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang secara kalkulasi dianggap menguntungkan. Karena kalau seorang pejabat bisa mendapatkan miliaran rupiah dari penyalahgunaan kewenangan, kemudian menghadapi hukuman beberapa tahun, lalu memperoleh pengurangan masa pidana sesuai ketentuan, maka negara harus memastikan satu hal. Hasil korupsinya harus benar-benar hilang, asetnya harus dikejar, jaringannya harus dibongkar, dan hukuman yang dijalani harus benar-benar memberikan rasa takut kepada calon koruptor berikutnya. Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar membuat seorang Immanuel Ebenezer masuk penjara. Tujuan akhirnya adalah membuat pejabat lain berpikir 1000 kali sebelum melakukan hal yang sama. Dan disitulah ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi sebenarnya berada. Bab 3. Setia Novanto dan pelajaran 28 bulan 15 hari. Kalau kita ingin melihat bagaimana akumulasi pengurangan masa pidana dapat mengubah perjalanan seorang terpidana korupsi, kita tidak perlu mencari contoh yang terlalu jauh. Nama itu adalah Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, mantan Ketua Umum Partai Golkar, seorang tokoh yang pernah berada di salah satu posisi paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Tetapi perjalanan kekuasaannya kemudian berakhir di ruang pengadilan karena perkara korupsi proyek EKTP. Pada tingkat pertama, Setia Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kemudian, melalui proses hukum,
hukumannya berubah menjadi 12 tahun 6 bulan. Dan sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus 2025, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut Setia Novanto telah memperoleh total remisi 28 bulan 15 hari selama menjalani masa pidana. Sekarang kita berhenti sebentar. Jangan hanya melihat angka 28 bulan 15 hari. Mari kita lihat apa yang ada di balik angka itu. Hukuman 15 tahun. Kemudian menjadi 12 tahun 6 bulan melalui proses hukum. Kemudian memperoleh 28 bulan 15 hari remisi. Dan pada akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat. Sekali lagi, seluruh proses tersebut berada dalam mekanisme hukum yang tersedia. Tidak ada yang mengatakan bahwa remisi itu otomatis ilegal. Tidak ada yang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat itu otomatis ilegal. Tetapi sebagai masyarakat, kita tetap mempunyai hak untuk bertanya, apa pesan yang diterima publik? Karena Setia Novanto bukan pejabat biasa, ia pernah menjadi ketua DPR RI, lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat. Ia juga pernah menjadi ketua umum Partai Golkar, sebuah partai politik besar yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan Indonesia. Dan kemudian, ia menjadi salah satu tokoh utama dalam perkara korupsi proyek EKTP. Kasus EKTP sendiri bukan perkara kecil. Proyek tersebut menyangkut program nasional yang berkaitan dengan identitas penduduk Indonesia. Ketika proyek sebesar itu terseret korupsi, persoalannya bukan sekadar berapa rupiah yang masuk ke kantong seseorang. Persoalannya adalah bagaimana uang publik, sistem pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat dapat disalahgunakan. Karena itu, ketika hukuman seorang tokoh politik besar kemudian mengalami berbagai tahapan pengurangan, publik tentu akan memperhatikan. Bukan karena publik ingin melihat seseorang menderita, tetapi karena publik ingin memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif yang lebih sederhana. Seorang pejabat tinggi melakukan korupsi. Pengadilan menjatuhkan hukuman. Hukuman kemudian berubah melalui proses hukum. Kemudian ada remisi. Kemudian ada pembebasan bersyarat. Dan akhirnya seseorang kembali ke masyarakat sebelum angka hukuman awalnya benar-benar selesai dijalani. Secara hukum, itu bisa terjadi. Tetapi secara kebijakan, kita harus bertanya, apakah sistem seperti ini sudah menghasilkan efek jera yang maksimal untuk korupsi? Karena bagi masyarakat, ada perbedaan besar antara hukuman yang tertulis dengan hukuman yang benar-benar dijalani. Inilah yang sering tidak dibicarakan. Ketika seorang hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun, masyarakat mendengar angka 15 tahun. Tetapi perjalanan pidana tidak berhenti pada angka tersebut. Ada upaya hukum, ada perubahan putusan, ada remisi, ada mekanisme pembebasan bersyarat, dan seluruh proses itu dapat membuat waktu seseorang berada di dalam penjara berbeda dari angka hukuman awal. Sekali lagi, itu bukan berarti sistem tersebut salah. Tetapi kalau kita sedang membicarakan efek jera, maka seluruh perjalanan itu harus dihitung. Karena calon koruptor juga bisa melihatnya sebagai sebuah kalkulasi. Berapa keuntungan yang bisa saya dapat? Berapa kemungkinan tertangkap? Kalau tertangkap, berapa lama saya benar-benar berada di penjara? Berapa banyak remisi yang bisa saya dapatkan? Apakah ada pembebasan bersyarat? Dan apakah aset hasil korupsi benar-benar akan dirampas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar dingin, tetapi korupsi seringkali memang dilakukan dengan kalkulasi. Korupsi bukan kecelakaan. Seseorang membuka rekening, seseorang membuat perusahaan, seseorang mengatur proyek, seseorang meminta fee, seseorang menerima uang, seseorang menyembunyikan aset. Semua membutuhkan keputusan, dan ketika kejahatan dilakukan secara sadar dan terencana, maka negara juga harus membangun hukuman yang mampu menghancurkan kalkulasi tersebut. Kalau keuntungan korupsi miliaran rupiah, tetapi hukuman efektif dianggap hanya beberapa tahun, maka negara harus bertanya, apakah risiko tersebut sudah cukup besar? Inilah mengapa kasus Setia Novanto menjadi pelajaran penting. Bukan untuk membuka kembali putusan pengadilan. Bukan untuk menghakimi seseorang yang telah menjalani proses hukum. Tetapi untuk melihat bagaimana masyarakat membaca sistem hukum. Karena ketika seorang mantan ketua DPR mendapatkan total remisi 28 bulan 15 hari, angka itu tentu bukan angka kecil. Lebih dari 2 tahun masa hukuman. Dan kemudian, pembebasan bersyarat. Publik berhak mengetahui bagaimana keseluruhan mekanisme itu bekerja. Publik berhak mengetahui berapa lama masa pidana efektif yang dijalani. Publik berhak mengetahui bagaimana remisi dihitung. Publik berhak mengetahui apa syarat pembebasan bersyarat. Dan publik berhak bertanya,
apakah sistem tersebut perlu dievaluasi untuk tindak pidana korupsi? Karena masyarakat tidak boleh hanya diberi angka hukuman. Masyarakat harus memahami keseluruhan perjalanan hukumnya, sebab kalau tidak, maka yang terlihat hanya satu headline, koruptor dihukum 15 tahun. Padahal, bertahun-tahun kemudian, headline lain muncul, mendapat remisi, kemudian mendapat pembebasan bersyarat, dan akhirnya bebas. Disinilah persepsi publik terbentuk, dan persepsi publik terhadap keadilan sangat penting. Karena hukum bukan hanya soal teks undang-undang, hukum juga membutuhkan legitimasi sosial. Masyarakat harus percaya bahwa hukum bekerja, masyarakat harus percaya bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan menghadapi konsekuensi serius. Kalau kepercayaan itu hilang, maka pemberantasan korupsi menjadi jauh lebih sulit. Karena masyarakat akan mulai berpikir, untuk apa melapor? Untuk apa percaya? Untuk apa berharap? Jika pada akhirnya, orang yang memiliki kekuasaan tetap bisa kembali ke masyarakat dengan waktu yang jauh lebih pendek daripada hukuman awalnya, itulah bahaya yang harus dicegah. Sekali lagi, kita tidak sedang mengatakan bahwa remisi harus dihapus. Kita sedang mempertanyakan, apakah remisi untuk narapidana korupsi harus dipandang dalam kerangka yang sama persis dengan tindak pidana lainnya? Atau perlu ada kebijakan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat? Ini adalah wilayah kebijakan, dan kebijakan dapat diperdebatkan, DPR dapat membahasnya, pemerintah dapat mengevaluasinya, akademisi dapat mengkajinya, masyarakat sipil dapat mengkritiknya, dan rakyat dapat menilainya. Karena demokrasi tidak berarti aturan tidak boleh dipertanyakan. Demokrasi justru berarti aturan dapat diuji oleh masyarakat. Sekarang kita kembali kepada kasus Setia Novanto. Ada satu hal yang harus menjadi pelajaran. Jabatan tinggi tidak boleh menjadi perlindungan dari hukum. Ketua DPR bukan berarti kebal. Ketua partai bukan berarti kebal. Menteri bukan berarti kebal. Kepala daerah bukan berarti kebal. Anggota DPR bukan berarti kebal. Dan orang dekat penguasa juga tidak boleh kebal. Karena kalau hukum hanya keras kepada rakyat kecil, tetapi lunak ketika menyentuh elit, maka kepercayaan terhadap negara akan runtuh. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang pemberantasan korupsi, masyarakat tidak membutuhkan kalimat yang indah. Masyarakat ingin melihat konsistensi. Siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum. Aset hasil korupsi harus dikejar. Jaringan korupsi harus dibongkar. Dan sistem harus diperbaiki agar perkara yang sama tidak berulang. Inilah yang harus menjadi pelajaran dari kasus Setia Novanto. Bukan sekadar bahwa seorang mantan ketua DPR pernah dipenjara, tetapi bahwa sistem hukum harus terus dievaluasi agar hukuman terhadap korupsi benar-benar menghasilkan efek jera. Karena kalau seorang calon koruptor melihat perjalanan kasus besar seperti EKTP dan kemudian melakukan kalkulasi bahwa keuntungan korupsi bisa jauh lebih besar daripada risiko hukuman yang benar-benar dijalani, maka perang melawan korupsi belum selesai. Persoalan terbesar adalah, apakah negara benar-benar mampu membuat korupsi tidak lagi menguntungkan? Karena jika jawabannya belum, maka perjalanan pemberantasan korupsi kita masih sangat panjang. Bab 4. Syahrul Yassin Limpo, 12 tahun, remisi, dan ujian efek jera. Sekarang kita masuk kepada nama berikutnya. Syahrul Yassin Limpo, atau SYL. Ia adalah mantan Menteri Pertanian, mantan kepala daerah, dan tokoh politik yang pernah berada di pusat kekuasaan pemerintahan Indonesia. Perjalanan SYL menjadi contoh penting ketika kita membicarakan hubungan antara kekuasaan, korupsi, hukuman, uang pengganti, penyitaan aset, dan remisi. Ia pernah dipercaya mengelola kementerian dan kebijakan negara, kemudian terseret perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, disertai denda 500 juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 44,2 miliar rupiah, ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi SYL, sehingga hukuman 12 tahun tersebut tetap berlaku. 12 tahun terdengar berat, tetapi dalam investigasi ini, kita tidak cukup melihat angka di atas kertas. Kita harus melihat seluruh perjalanan hukuman, vonis, upaya hukum,
pelaksanaan pidana, uang pengganti, penyitaan aset, sampai remisi. Karena pertanyaan masyarakat bukan hanya berapa tahun hukumannya, pertanyaan yang lebih penting adalah berapa lama sebenarnya hukuman itu dijalani. Dan berapa banyak uang negara yang benar-benar berhasil dikembalikan. Menghukum koruptor tidak cukup hanya dengan memasukkannya ke penjara. Jika uang rakyat hilang, uang itu harus dikejar. Jika aset hasil kejahatan ditemukan, aset harus diproses sesuai hukum. Jika ada aliran dana kepada pihak lain, harus ditelusuri. Dan siapapun yang terbukti terlibat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekarang kita masuk ke fokus utama, remisi. Pada 2026, SYL tercatat mendapatkan remisi 1 bulan di Lapas Sukamiskin. Pemberian remisi memiliki dasar dan persyaratan sesuai aturan pemasyarakatan. Karena itu, kita harus fair. Kita tidak bisa menyebut remisi ilegal hanya karena penerimanya narapidana korupsi. Tetapi, apakah sesuatu yang legal tidak boleh dikritik? Tentu, boleh. Yang kita pertanyakan bukan petugas lapas yang menjalankan aturan. Yang kita pertanyakan adalah, apakah desain kebijakan negara sudah cukup kuat menciptakan efek jera terhadap korupsi? Sebab kita sedang berbicara tentang seorang mantan menteri yang pernah memiliki kewenangan besar. Ketika pejabat dengan kewenangan sebesar itu menjadi terpidana korupsi, kerusakannya bukan hanya besaran korupsinya. Sekarang lihat angka uang pengganti dalam perkara SYL, lebih dari 44,2 miliar rupiah, ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah seluruh hasil kejahatan, aset dan aliran uang sudah ditelusuri dan dikembalikan sesuai hukum? Apakah pihak yang menikmati hasil korupsi sudah dimintai pertanggungjawaban? Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dihitung dari berapa orang masuk penjara. Kita juga harus menghitung berapa banyak uang rakyat yang kembali kepada negara. Itulah mengapa aset recovery sangat penting. Jika koruptor masuk penjara, tetapi hasil korupsinya masih dapat dinikmati, ada sesuatu yang belum selesai. Korupsi harus menjadi kejahatan yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Jika tujuan pemberantasan korupsi adalah menciptakan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan mencegah kejahatan berulang, seluruh sistem harus diukur berdasarkan tujuan tersebut. Kritik juga harus diarahkan kepada seluruh penegak hukum. KPK harus terus didorong membongkar jaringan korupsi. Kejaksaan harus memperkuat pengembalian aset. Kepolisian harus konsisten menangani perkara sesuai kewenangannya. Pengadilan harus independen. Pemerintah harus memastikan proses hukum tidak tunduk pada kepentingan politik. Sebab ketika perkara korupsi menyentuh orang yang pernah berada di pusat kekuasaan, publik memiliki kekhawatiran. Apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua? Jika terbukti bersalah, hukum harus berjalan. Jika tidak terbukti, jangan dipaksakan. Tetapi jangan ada standar berbeda. Karena seseorang pernah menjadi menteri, kepala daerah, anggota DPR, pengurus partai, atau dekat dengan kekuasaan. Karena uang rakyat tetap uang rakyat, kerugian negara tetap kerugian negara, dan jabatan tetaplah amanah. Pesannya sederhana. Jabatan bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah. Ketika amanah disalahgunakan, konsekuensinya harus nyata. Bukan hanya di atas kertas, tetapi melalui hukuman yang efektif, pengembalian uang negara, perampasan aset, hasil kejahatan sesuai hukum, serta pembongkaran jaringan korupsi. Jika korupsi disebut kejahatan serius, apakah konsekuensinya juga benar-benar serius? Jika pemerintah ingin memberikan efek jera, apakah sistem hukum sudah mendukung tujuan itu? Dan jika belum, apakah pemerintah berani mengevaluasinya? Tidak perlu mulai dari Antartika, mulailah dari perkara yang sudah ada di depan mata. Mulailah dari kementerian, pemerintah daerah, parlemen, dan jangan berhenti hanya karena perkara menyentuh orang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan. Vonis bukan akhir pemberantasan korupsi. Setelah vonis, negara masih harus mengejar uang, mengejar aset, membongkar jaringan, dan memastikan hukuman benar-benar memberikan efek jera. Karena pertanyaan terakhirnya bukan, apakah koruptor sudah masuk penjara? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah melihat hukuman itu, orang lain menjadi takut untuk melakukan korupsi? Kalau jawabannya belum, pekerjaan rumah pemerintah masih sangat panjang. Sebab pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan sekadar hukuman bagi seorang koruptor. Yang kita perjuangkan adalah kepercayaan rakyat terhadap negara.
Bab 5. Kepala daerah tersangka korupsi, jabatan yang seharusnya menjadi amanah. Sekarang kita turun dari pusat pemerintahan ke daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota memegang kewenangan besar, mengelola APBD, proyek pembangunan, pengadaan, perizinan, aset daerah, hingga jabatan birokrasi. Semua itu seharusnya digunakan untuk melayani rakyat. Namun, dalam sejumlah perkara, kewenangan tersebut justru diduga menjadi pintu masuk korupsi. Yang menarik, beberapa perkara terjadi setelah kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu bukan berarti pemerintah pusat menjadi pelaku, tetapi rangkaian perkara tersebut menjadi ujian serius bagi agenda pemberantasan korupsi. Mari kita lihat. Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur, terjaring OTT KPK pada Agustus 2025, hanya beberapa bulan setelah dilantik. Perkaranya berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, termasuk proyek sekitar 126,3 miliar rupiah yang disebut terkait dugaan komitmen fee sekitar 8%. Kemudian Abdul Wahid, Gubernur Riau, ditangkap KPK pada November 2025 dalam perkara dugaan korupsi terkait proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Ada pula Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan dan proyek pembangunan rumah sakit daerah. Nama lainnya antara lain Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi proyek pemerintahan. Adi Kuswara Kunang, Bupati Bekasi, tersangkut kasus korupsi suap ijon proyek infrastruktur dengan total dugaan penerimaan mencapai 14,2 miliar rupiah. Memasuki 2026, perkara kembali muncul. Maidi, Wali Kota Madiun, terjaring OTT KPK pada Januari 2026 dalam perkara dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana CSR. Sudewo, Bupati Pati, ditangkap dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dan persoalan proyek. Fadia Arafik, Bupati Pekalongan, ditangkap pada Maret tahun 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya. Kemudian Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong, dalam perkara dugaan suap proyek pemerintah daerah. Syamsul Aulia Rahman, Bupati Cilacap, dalam perkara dugaan pemerasan terkait permintaan dana THR. Nama lainnya yang masuk dalam rangkaian perkara adalah Gatut Sunowibowo, Bupati Tulungagung, kasus dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan setoran dari pejabat organisasi perangkat daerah OPD. Edison, Bupati Muara Enim, suap pengadaan barang dan jasa, serta penyuapan auditor BPK untuk mengubah hasil audit laporan keuangan. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi, dugaan suap jual beli jabatan, gratifikasi, serta pengurusan pelepasan kawasan hutan. Syah Afandin, Bupati Langkat, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek serta gratifikasi. Serta Etik Suryani, Bupati Sukoharjo, terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga Juli tahun 2026, daftar kembali bertambah dengan lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat senilai 17,9 miliar rupiah. Serta Anom Widiantoro, Bupati Pemalang, yang terjaring OTT KPK pada 28 Juli 2026, dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap perangkat daerah jajaran Pemkab, Pemalang, dan pihak swasta, atau rekanan proyek. Namun ada satu hal penting, mereka adalah tersangka, bukan otomatis terpidana. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, dan kesalahan harus dibuktikan melalui persidangan. Meski demikian, masyarakat tetap berhak mengawasi, sebab dari berbagai perkara tersebut terlihat sejumlah titik rawan. Dugaan suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, pengadaan, serta penyalahgunaan kewenangan. Pada Februari 2025, Presiden Prabowo melantik 481 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Sebelum menjalankan amanah tersebut, mereka juga dibekali pendidikan kebangsaan melalui retret
dengan anggaran pelaksanaan yang tidak sedikit, termasuk materi tentang tata kelola pemerintahan dan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih serta anti korupsi. Pelantikan dan pembekalan itu seharusnya menjadi titik awal lahirnya pemerintahan daerah yang berintegritas, bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi komitmen untuk menggunakan kekuasaan sebagai amanah dan menjauhkan pemerintahan dari praktik korupsi. Yang menjadi ironi, mengapa korupsi masih bisa terjadi begitu cepat? Terus apa dampaknya dari pelaksanaan pendidikan kebangsaan atau retret dari Presiden Prabowo? Apakah masalahnya hanya individu atau ada persoalan dalam sistem, pengawasan, rekrutmen politik, dan biaya pilkada? Karena ketika kepentingan politik bertemu dengan proyek pemerintah, pengadaan, perizinan, dan jabatan birokrasi, risiko transaksi kekuasaan semakin besar. Masyarakat berhak bertanya, dari mana biaya politik berasal? Dan setelah menang, apakah jabatan dianggap sebagai amanah atau investasi yang harus dikembalikan? Jika jabatan dianggap investasi, proyek dapat menjadi sumber keuntungan, jabatan menjadi komoditas, dan APBD seolah-olah milik pribadi. Padahal, bupati bukan raja, gubernur bukan penguasa absolut, wali kota bukan pemilik APBD. Mereka adalah pemegang mandat rakyat. APBD adalah uang rakyat. Proyek pemerintah harus kembali kepada masyarakat. Jabatan birokrasi harus berdasarkan kompetensi. Perizinan harus menjadi pelayanan, bukan transaksi. Karena ketika uang publik dikorupsi, rakyatlah yang kehilangan manfaatnya. Jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, air bersih, dan pelayanan publik. Itulah sebabnya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penangkapan. Pencegahan harus diperkuat, pengadaan harus transparan, pengawasan APBD harus ketat, rekrutmen birokrasi harus berbasis kompetensi, dan partai politik harus bertanggung jawab terhadap kader yang mereka usung. Sebab jika hanya pelakunya yang ditangkap sementara celah sistem tetap terbuka, kita hanya memadamkan api tanpa memperbaiki sumber kebakaran. Disinilah efek jera menjadi penting. Seorang calon koruptor bisa menghitung keuntungan, risiko tertangkap, hukuman, hingga kemungkinan asetnya masih tersisa. Karena itu, pesan negara harus tegas. Korupsi tidak boleh menjadi investasi. Hasil kejahatan harus ditelusuri dan dipulihkan sesuai hukum. Aset harus dikejar. Jaringan harus dibongkar, dan hukum harus berlaku tanpa melihat jabatan maupun kedekatan politik. Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan koruptor di daerah? Bagaimana dengan proyeknya? Bagaimana dengan aliran uangnya? Bagaimana dengan jaringannya? Dan yang paling penting, bagaimana dengan asetnya? Tidak perlu menunggu sampai Antartika. Kejar yang ada di depan mata. Telusuri uangnya. Pulihkan asetnya. Bongkar jaringannya. Sebab keberhasilan pemberantasan korupsi bukan sekadar berapa banyak pejabat yang ditangkap. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika pejabat lain melihat proses hukum itu dan berkata, "Saya tidak akan melakukan itu." Disitulah efek jera bekerja. Namun jika satu kepala daerah ditangkap, kemudian muncul yang lain, lalu muncul lagi berikutnya, kita harus berani bertanya, apakah masalahnya hanya pada orangnya, atau ada sesuatu yang salah dalam sistem? Inilah pekerjaan besar pemerintah. Membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan sejak awal. Karena jabatan kepala daerah bukan investasi, bukan komoditas, bukan mesin uang, tetapi jabatan adalah amanah. Dan ketika amanah dikhianati, hukum harus berdiri tegak, bukan untuk membalas, bukan untuk memburu lawan politik, tetapi untuk memastikan satu hal, uang rakyat kembali kepada rakyat. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan itu hilang, sebuah jabatan mungkin masih memiliki kursi dan kekuasaan, tetapi telah kehilangan makna yang paling penting, yaitu amanah. Bab 6. Korupsi program makan bergizi gratis, modus, nama, dan perkembangan perkara. Program makan bergizi gratis atau MBG seharusnya menjadi program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, program dengan anggaran sangat besar ini justru masuk pusaran dugaan korupsi tata kelola di Badan Gizi Nasional atau BGN. Hingga pertengahan 2026,
Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam sejumlah klaster perkara. Nama pertama adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala BJN, bersama Lodwig Pusung, mantan Wakil Kepala BJN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan, serta Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni tahun 2026 dan ditahan. Salah satu dugaan modus berkaitan dengan titik dapur SPPG. Penyidik menduga terdapat yayasan yang memiliki afiliasi dengan pihak internal BGN dan diduga tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap memperoleh akses melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra. Titik dapur yang seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat itu diduga justru dapat diatur dan diperjualbelikan dengan nilai insentif yang mencapai miliaran rupiah per hari. Berikutnya, Asep Yusuf Somantri, pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony Sonjaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Juni 2026. Menurut penyidik, Asep diduga mengatur pendaftaran calon SPPG. Salah satu modus yang disorot adalah membatalkan pendaftaran yang sebelumnya telah disetujui, kemudian memfasilitasi calon SPPG lain untuk mendaftar meskipun portal telah ditutup. Penyidik menduga pengaturan tersebut kemudian berkaitan dengan pemberian uang kepada Sony Sonjaya. Nama berikutnya adalah Glory Harimas Sihombing, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 18 Juni tahun 2026. Kejaksaan menduga Glory mengendalikan yayasan-yayasan mitra SPPG titik dapur yang diperoleh yayasan tersebut, diduga kemudian ditawarkan atau dijual kepada pihak lain yang ingin mendirikan dapur MBG. Penyidik juga menduga terdapat penggunaan dokumen yang tidak sebenarnya, serta perubahan titik melalui proses verifikasi. Dalam konstruksi perkara, Glory diduga memberikan uang dalam rupiah maupun valuta asing kepada Dadan Hindayana yang disebut berasal dari pihak yang ingin mendapatkan akses sebagai mitra MBG. Kemudian Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster pengadaan sepeda motor listrik untuk kebutuhan BGN. Perkara ini menunjukkan bahwa dugaan masalah MBG tidak hanya berkaitan dengan titik dapur, tetapi juga mulai menyentuh pengadaan barang dan jasa. Nama berikutnya adalah Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama BJN, ia ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli tahun 2026 dalam klaster pengadaan food tray atau ompreng MBG. Menurut penyidik, lalu Muhammad Iwan diduga meminta 2 pihak yang dikenal sebagai YCS dan RD untuk mendirikan perusahaan yang kemudian digunakan dalam penjualan food tray kepada calon mitra SPPG. Harga food tray disebut telah ditentukan, dan penyidik menduga mekanisme tersebut berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, perkara MBG setidaknya memperlihatkan beberapa dugaan modus yang sedang diperiksa. Pengaturan titik SPPG, dugaan jual beli akses dapur, manipulasi proses verifikasi, dugaan pemberian uang, serta persoalan pengadaan barang seperti kendaraan operasional dan food tray. Sementara itu, anggaran program ini sangat besar. MBG disebut memiliki anggaran sekitar 85,27 triliun rupiah pada 2025 dan 268 triliun rupiah pada tahun 2026. Karena itu, perkara ini bukan sekadar persoalan administratif, ini menyangkut bagaimana uang rakyat dan program prioritas pemerintah dikelola. Yang juga penting, proses hukum masih berjalan. Status para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, dan mereka tetap harus dipandang tidak bersalah, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan juga menyatakan, penyidikan terhadap pengadaan lainnya masih dapat berkembang, pemeriksaan saksi masih dilakukan, sehingga belum tentu perkara berhenti pada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, seberapa jauh aliran uang akan ditelusuri? Berapa kerugian negara yang akhirnya terbukti? Siapa saja yang terlibat? Dan apakah seluruh jaringan serta celah dalam sistem akan dibongkar? Sorotan utamanya bukan pada program MBG atau anak-anak penerima manfaat, melainkan pada tata kelola, pengawasan, dan integritas orang-orang yang mengelola anggaran tersebut. Sebab, program untuk memberi makan anak-anak harus memiliki 3 hal sekaligus. Makanan yang bergizi, anggaran yang transparan, dan pengelolaan yang bersih. Jika dugaan korupsi terbukti di pengadilan, maka bukan hanya pelakunya yang harus diproses. Aliran uang harus dikejar, aset harus ditelusuri, jaringan harus dibongkar, dan celah sistem harus ditutup.
Karena MBG bukan sekadar program pemerintah, tetapi menjadi program unggulan Presiden Prabowo, dan orang-orang yang dipercaya mengelola dipilih langsung, dan orang-orang kepercayaan Presiden. Pertanyaannya, sebegitu tidak berdayanya Presiden Prabowo untuk mengendalikan orang-orang kepercayaannya untuk tidak melakukan korupsi, atau memang ada toleransi, atau karena ada wacana pengampunan untuk koruptor? MBG adalah uang rakyat dan menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Bab 7. Anggota DPR dan DPRD tersangka korupsi di era Prabowo. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah anggota dan mantan anggota DPR RI maupun DPRD terseret perkara korupsi. Kasusnya beragam, mulai dari dugaan suap proyek, dana hibah, dana sosial, dana aspirasi, hingga tunjangan anggota dewan. Berikut nama-nama dan pokok persoalannya. Anggota DPR RI 1. Anwar Sadat, anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029. Kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur. Pokok persoalan diduga menerima sekitar 6,9 miliar rupiah terkait pengurusan dana hibah ketika menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Status tersangka KPK. 2. Heri Gunawan, anggota DPR RI. Kasus dugaan korupsi dan TPPU dana sosial Bank Indonesia dan OJK. Pokok persoalan diduga menerima sekitar 15,86 miliar rupiah melalui program bantuan sosial yang dikaitkan dengan yayasan atau rumah aspirasi. Status tersangka KPK. 3. Satori, anggota DPR RI. Kasus dugaan korupsi dan TPPU dana sosial Bank Indonesia dan OJK. Pokok persoalan diduga menerima sekitar 12,52 miliar rupiah dan menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi serta aset. Status tersangka KPK. 4. Sudewo, mantan anggota Komisi Kelima DPR RI, kemudian Bupati Pati. Kasus dugaan suap proyek DJKA Kementerian Perhubungan. Pokok persoalan diduga menerima aliran fee proyek ketika masih menjadi anggota DPR RI. Status tersangka KPK. 5. Muhammad Fauzi, mantan anggota DPR RI Komisi 5. Kasus dugaan korupsi program P3 TGAI di Kabupaten Luwu. Pokok persoalan program irigasi yang dikaitkan dengan dana aspirasi diduga disertai permintaan fee sekitar 35 juta rupiah per kelompok penerima. Status tersangka kejaksaan. Anggota DPRD. 6. Ferlan Juliansyah, anggota DPRD Kabupaten Oku. Kasus dugaan suap proyek PUPR. Pokok persoalan diduga terlibat dalam permintaan fee proyek yang dikaitkan dengan pokok pikiran DPRD. Status tersangka KPK. 7. M. Fahrudin, Ketua Komisi Ketiga DPRD Oku. Kasus dugaan suap proyek PUP. Pokok persoalan diduga terlibat dalam permintaan fee dari proyek yang dikaitkan dengan pembahasan anggaran. Status tersangka KPK. 8. Umi Hartati, Ketua Komisi 2 DPRD Oku. Kasus dugaan suap proyek PUPR. Pokok persoalan diduga terlibat dalam skema permintaan fee proyek DPRD. Status tersangka KPK. 9. Parwanto, Wakil Ketua DPRD Oku. Kasus pengembangan perkara suap proyek PUPR. Pokok persoalan diduga menerima aliran uang terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Status tersangka KPK. 10. Robi Vitergo, anggota DPRD Oku. Kasus pengembangan perkara suap proyek PUPR. Pokok persoalan diduga menerima uang terkait proyek di lingkungan Dinas PUPR Oku. Status tersangka KPK. 11. Riki Hendra Saputra, anggota DPRD Lampung Tengah. Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi. Pokok persoalan diduga menjadi penghubung dalam pengaturan proyek dan aliran uang kepada pihak tertentu. Status tersangka KPK.
12. Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Luwu, kasus dugaan korupsi P3 TGAI, pokok persoalan diduga terlibat dalam pengaturan program irigasi dan permintaan fee kepada kelompok penerima. Status tersangka kejaksaan. 13. Soleman, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD, pokok persoalan penetapan tunjangan perumahan DPRD diduga menyimpang dan menyebabkan kerugian negara sekitar 20 miliar rupiah. Status tersangka kejaksaan. Pola perkara. Jika diringkas, terdapat beberapa pola utama: fee proyek, Oku dan Lampung Tengah, dana hibah, Anwar Sadat dan perkara Jawa Timur, dana sosial CSR, Heri Gunawan dan Satori, dana aspirasi dan proyek irigasi, Muhammad Fauzi dan Zulkifli, proyek DJKA, Sudewo, tunjangan DPRD, Soleman. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa titik rawan korupsi legislatif berada pada anggaran proyek, dana aspirasi, hibah, bantuan sosial, dan fasilitas anggota dewan. Namun perlu ditegaskan, status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses persidangan sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap. Pertanyaan akhirnya bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi apakah hukuman, pemulihan aset, dan perbaikan sistem mampu membuat anggota legislatif berikutnya berpikir 1000 kali sebelum menyalahgunakan kewenangan? Karena ketika wakil rakyat memperdagangkan kewenangannya, yang hilang bukan hanya uang negara, yang ikut hilang adalah kepercayaan rakyat. Penutup investigasi kasus Febri Adriansyah. Ketika penegak hukum berada di bawah sorotan, kita sampai pada bagian paling sensitif dalam investigasi ini, perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, harus ditegaskan, status tersangka bukan putusan bersalah. Seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan persidangan. Perkara ini menjadi sorotan setelah penyidik Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satu yang paling mencolok adalah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita 74 batang emas lantakan dengan berat sekitar 74,01 kg dan kadar 23 karat. Selain emas juga ditemukan sejumlah uang dengan berbagai mata uang asing dan rupiah. Nilai keseluruhan uang sitaan mencapai sekitar 476 miliar rupiah dengan rincian valuta asing bernilai sangat besar. Barang sitaan ditemukan dari rumah di Sentul, Bogor, dari money changer di Cipete, dari Cafe Deklan di Cipete, dan dari rumah di Cilandak. Yang menjadi pertanyaan terbesar justru bukan sekadar jumlahnya. Siapa pemilik sebenarnya? Dari mana asal uang dan emas tersebut? Kapan diperoleh? Siapa yang memberikan? Kepada siapa? Dan apa hubungannya dengan perkara yang sedang disidik? Kejaksaan menyatakan kepemilikan dan asal-usul aset tersebut akan dibuktikan dalam proses persidangan. Kuasa hukum Febri sendiri membantah bahwa kliennya merupakan pemilik 74 kg emas tersebut dan meminta penyidik mengungkap terlebih dahulu siapa pemilik serta asal-usul aset itu. Pada Juli 2026, perkara berkembang dengan penetapan Febri sebagai tersangka. Penyidik menyatakan telah memiliki alat bukti yang cukup dan menemukan dugaan tindak pidana korupsi serta TPPU. Dalam konstruksi TPPU, harta hasil tindak pidana diduga dapat disamarkan atau disembunyikan melalui berbagai bentuk aset. Namun, kemudian muncul perkembangan yang menimbulkan pertanyaan publik. Di tengah perkara tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri dan Jaksa Agung. Pemanggilan pejabat penegak hukum itu dijelaskan pemerintah sebagai bagian dari komunikasi dan laporan mengenai perkembangan perkara. Tetapi secara publik muncul pertanyaan, apakah pertemuan tersebut hanya untuk memperoleh laporan atau berpotensi memengaruhi arah penanganan perkara? Keduanya harus dibedakan.
Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung oleh Presiden tidak otomatis membuktikan adanya intervensi hukum. Tetapi karena perkara menyentuh mantan pejabat tinggi kejaksaan, transparansi menjadi sangat penting agar publik tidak dipaksa menebak-nebak. Febri kemudian mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Setelah itu muncul keputusan kontroversial. Penanganan perkara dialihkan dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Disinilah persoalan konflik kepentingan menjadi sorotan. Bagaimana perkara yang menyentuh mantan pejabat tinggi kejaksaan kemudian ditangani oleh institusi yang sama? Secara kelembagaan, tentu terdapat dasar dan alasan yang dikemukakan. Namun sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme pengalihan penyidikan tersebut karena perkara masih berada pada tahap penyidikan. Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai dasar hukum, alasan pengalihan, mekanisme pengawasan, serta jaminan independensi penyidikan. Setelah diterima Kejaksaan Agung, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan baru, dan perkara kemudian dikembangkan ke sejumlah klaster, termasuk dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, serta perkara lain yang disebut dalam konstruksi penyidikan. Febri kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dan ditahan pada 24 Juli tahun 2026. Pada 7 Agustus, ia kembali diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Artinya, perkara tidak berhenti, tetapi pertanyaan tentang kecepatan, transparansi, independensi, serta arah pengembangan perkara tetap sah diajukan, sebab kasus ini memiliki banyak lapisan. 74 kg emas, uang rupiah dan valuta asing dalam jumlah sangat besar. Yang harus dibongkar bukan hanya barang buktinya, tetapi cerita di balik barang bukti tersebut. Jika aset itu berasal dari tindak pidana, buktikan sumbernya dan telusuri alirannya. Jika ada pihak lain yang terlibat, periksa. Jika ada perusahaan atau jaringan yang menjadi jalur pencucian uang, bongkar. Dan jika sebagian dugaan ternyata tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka. Ujian untuk Polri dan Kejaksaan. Polri harus menjelaskan konstruksi awal perkara. Mengapa penggeledahan dilakukan? Apa alat buktinya? Bagaimana dasar penetapan tersangka? Serta mengapa perkara kemudian dialihkan? Sementara Kejaksaan menghadapi ujian yang lebih berat karena perkara menyentuh mantan pejabat tingginya sendiri. Kejaksaan harus membuktikan bahwa tidak ada perlindungan institusional, tidak ada kompromi, dan tidak ada orang yang kebal hukum. Jika bersalah, proses sampai pengadilan. Jika ada jaringan, bongkar. Jika ada aset hasil kejahatan, telusuri dan kembalikan kepada negara. Jika tidak terbukti, jelaskan kepada publik. KPK juga memiliki posisi penting. Jika secara hukum terdapat alasan untuk mengambil alih perkara, kewenangan tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan undang-undang. Bukan semata-mata tekanan publik, tetapi KPK juga harus menjelaskan kepada masyarakat apakah syarat pengambilalihan terpenuhi atau tidak. DPR, khususnya Komisi 3, juga memiliki fungsi pengawasan. Pertanyaan yang harus diajukan sederhana, tetapi penting. Apa dasar pengalihan perkara? Bagaimana penyidikan diawasi? Bagaimana barang bukti dijaga? Apakah terdapat konflik kepentingan? Apakah proses benar-benar independen? Sementara hakim harus menjadi benteng terakhir. Legalitas penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan harus diuji berdasarkan hukum, bukan tekanan politik maupun opini publik. Pada Agustus tahun 2026, Febri juga mengajukan pra-peradilan yang antara lain mempersoalkan tindakan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Sidang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18-19 Agustus 2026. Karena itu, belum tepat mengatakan perkara ini selesai. Justru fase sekarang menjadi ujian paling penting. Apakah kasus Febri Adriansyah benar-benar akan dibongkar sampai ke akar? Apakah penyidik akan menemukan pemilik sebenarnya dari emas 74 kg dan uang dalam berbagai mata uang tersebut? Apakah sumber dan aliran dananya akan ditelusuri? Apakah jaringan yang lebih luas akan dibuka? Atau perkara ini hanya berhenti pada beberapa nama dan perlahan kehilangan perhatian publik? Itulah yang harus dijawab. Dan pesan terakhir, Bolodewe Traveler, investigasi sederhana. Jika pemerintah serius memberantas korupsi,
Jangan takut membongkar perkara yang menyentuh orang-orang kuat. Polri harus menjelaskan bukti dan konstruksi perkara. Kejaksaan harus membuka perkembangan penyidikan secara transparan. KPK harus menggunakan kewenangannya jika memang dasar hukumnya terpenuhi. DPR harus menjalankan pengawasan, hakim harus memutus berdasarkan hukum dan bukti, dan pemerintah harus memastikan tidak ada intervensi terhadap proses hukum. Karena pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti ketika perkara menyentuh lingkaran kekuasaan. Justru disitulah keberanian negara diuji. Rakyat tidak membutuhkan hukum yang hanya berani kepada orang lemah. Rakyat membutuhkan hukum yang berani berdiri di hadapan siapapun. Mantan menteri, kepala daerah, anggota DPR, pengusaha, jenderal, jaksa, polisi, bahkan orang yang pernah berada di puncak lembaga penegak hukum. Sebab korupsi tidak cukup dilawan dengan menangkap pelakunya. Korupsi harus dilawan dengan membongkar uangnya, asetnya, jaringannya, perantaranya, pelindungnya, dan sistem yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Karena pada akhirnya, rakyat hanya meminta satu hal, jangan lindungi kekuasaan dari hukum, tetapi lindungi hukum dari kekuasaan. Dan kasus Febri Adriansyah kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi janji pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya tinggal satu, ketika yang diperiksa adalah orang kuat, apakah hukum masih akan berdiri tegak? Jawabannya, bukan di podium, bukan dalam konferensi pers. Jawabannya akan terlihat dari bagaimana kasus Febri Adriansyah ini berakhir. Terima kasih telah bersama kami di Bolodewe Traveler Investigasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di perjalanan investigasi berikutnya.